Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamroni, Sarjana Sosial Islam, Guru Madrasah Aliyah Hidayatul Muqtadiin, Hulu Sari, Sayung, Demak, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan dari Padang Sidimpuan tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi sifat-sifat Allah, sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Berikut video dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sekarang kita bahas materi tentang gimana kita harus tahu atau hafal bagaimana sifat-sifat Allah yang 20. Kalian hafal? Ayo bareng-bareng.
Sifat mustahil dan sifat dari Allah serta meneladani sifat-sifat tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam kehidupan sehari-hari kalian itu harus bisa menerapkan. Nah, contoh, kalau kalian nanti masa hidup di masyarakat, di kumpul sama teman di lingkup sekolah, kalian juga harus bisa membuktikan apa itu arti dari sifat-sifat Allah yang 20, yang sifat mustahil dan sifatnya. Ya. Nah, dengan harapan kalian untuk meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu mempunyai 20 sifat wajib yang kalian pahami. Ya. Dan sebaliknya, sifat yang mustahil kalian juga harus bisa mengartikan atau membandingkan dengan sifat wajib. Kita menjelaskan arti setiap sifat Allah dengan bahasa kita sendiri. Ya. Mengaitkan sifat-sifat Allah dengan kehidupan sehari-hari dan menunjukkan sikap beriman melalui perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kalian bisa tidak menerapkan sifat jujur? Nah, saya yakin kalian di kehidupan sehari-hari sama orang tua misal, nah, kalian bisa tidak menerapkannya? Contoh, waktu kalian dikasih uang untuk membayar administrasi sekolah, kalian kalau menyebutkan misal Pak SPP 1 bulan berapa, mungkin kalau orang tua tidak tahu, kalian pasti bilangnya dilebihi. Benar tidak? Nah, seperti itu kalian bisa nggak menerapkan jujur sama orang tua? Nah, dengan teman kalian, ya, dengan teman kalian apalagi, oh ini teman paling gampang diapusi, ya itulah salah satu kalian belum bisa menerapkan arti sifat itu. Ya, terus disiplin. Kalian masuk sekolah itu jam berapa? Nah, kenyataannya kalian di lapangan itu kalian masuk di sekolah jam berapa? Banyak yang telat. Nah, misal dari guru piket itu ngasih hukuman kalian terima nggak? Nah, ada yang nggak terima, mungkin di rumah nggak ada yang ngatur, di sini ada yang ngatur. Nah, makanya hal seperti itu kalian belum bisa menerapkan. Nah, harus kejujuran, kedisiplinan, nah, kalian belum bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, dan tanggung jawab. Tanggung jawab kalian itu sebagai apa? Nah, sebagai siswa itu tugasnya apa? Belajar. Bukan kalian itu tanggung jawab untuk cari uang. Ada tugasnya sendiri dari orang tua. Nah, orang tua tugasnya cari apa? Untuk membiayai anak untuk belajar. Jadi tugas siswa itu khusus untuk belajar, bukan untuk kerja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian kalau minta orang tua untuk kerja, ada tidak di sini ada yang disuruh kerja dari orang tua? Nah, kalau ada boleh kalian itu protes sama orang tua, boleh kalian itu menurut Pak, Bu, tugas saya sebagai siswa itu untuk belajar, bukan menerima. Ya, dengan hal seperti itu kalian itu bisa menerapkan apa itu sifat-sifat Allah, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, perilaku yang jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Saya yakin disiplin. Kalian kalau tidak bisa menerapkan disiplin nanti di rumah itu untuk ke depan mungkin kalian nanti di rumah Anda akan kacau kalau tidak ada disiplin. Ya, banyak contohnya, misal, ya, dulu ya alumni
sukses itu tidak disiplin, ada enggak? Hah? Tidak ada dong? Tidak ada orang sukses itu tidak disiplin. Tak enak dulu. Ya, makan itu rezeki datang dari langit. Ya, ya makanya hal seperti itu kalian itu harus bisa menerapkan kehidupan sehari-hari. Sekarang kita membahas sifat dari mustahil. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Misalnya lawan dari wujud adalah ada. Jadi Allah itu sifat wajibnya apa? Nah, itu. Dan kebalikannya dari wujud adalah ada. Artinya sifat jaiz berarti Allah berhak melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan. Jadi Allah itu bukan harus sifatnya itu wajib, harus tidak mempunyai sifat jaiz, boleh melakukan dan tidak bisa tidak melakukannya. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian itu harus paham mana yang sifat wajib, mustahil dan sifat jaiz. Ya, saya kira ada pertanyaan dari kalian. Ya. Bagaimana supaya tetap bisa terus mengingat dalam keseharian? Pertanyaan yang bagus. Ya. Cara paling mudah untuk selalu mengingat sifat-sifat Allah adalah dengan mengaitkannya pada setiap aktivitas kita. Ya, aktivitas kita sebagai siswa itu apa? Tiap hari. Ya, jadi sifat yang tadi, ya, jujur, disiplin, terus, ya, bertanggung jawab. Jujur, kalian harus menerapkan kepada siapa? Ke semua orang, bukan cuma kepada guru atau mungkin kepada orang tua atau kepada teman. Semua orang kalian itu harus bisa menerapkannya. Tapi ada pertanyaan, Pak, misal kalau sama orang yang jahat, ya, orang yang tujuannya jahat, boleh tidak kita tidak jujur? Nah, kita lihat dulu dari permasalahannya. Nah, misalkan ada seseorang atau mungkin teman kalian, misal ada niatan kurang baik atau mungkin jahat sama kalian, boleh kalian itu berkata tidak. Nah, asalkan itu tujuan utama kalian tidak itu sama teman dalam tahu bahwa teman kalian itu punya niatan jelek atau jahat. Ya, makanya dalam kehidupan sehari-hari apa kegunaannya atau manfaatnya atau bisa menerapkannya sifat wajib, mustahil dan jaiz. Nah, itu tergantung kalian sendiri. Ya, sebagai siswa, ya, sebagai siswa itu aku kalian itu tiap hari harus bisa disiplin, ya, bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab siswa itu apa? Tanggung jawab siswa. Nah, tanggung jawab siswa itu apa tadi? Belajar. Ada tanggung jawab siswa tarik nafkah? Belajar itu kalian wajib. Jadi tugas dari kalian dari orang tua itu disuruh belajar. Ada nggak di sini yang disuruh sekolah dipaksa sama orang tua? Yakin tidak ada? Nah, kalian punya niatan untuk belajar dipaksa orang tua atau niatan saya sendiri? Saya yakin kalau kalian niat dari niat kalian sendiri tidak dipaksakan, saya yakin ya, sifat-sifat itu kalian bisa menerapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Ya.
bahwa Allah Maha Mengetahui, yaitu Al-Alim, maka kita akan selalu belajar bersungguh-sungguh. Dan saat kita yakin bahwa Allah Maha Mendengar, yaitu As-Sami, maka kita akan berhati-hati dalam berbicara. Bagus jawabannya, tepuk tangan untuk ya, Mas tolong bacakan hikmah iman kepada Allah. Yang paling bagus tunjuk jari. Ya, kiri. Hikmah iman kepada Allah menambah keyakinan dan keimanan, menumbuhkan rasa syukur dan tawakal, menghindarkan diri dari syirik dan sifat sombong. Ya, terima kasih lagi ya. Hikmah iman kepada Allah. Tadi sudah dibacakan teman-teman kalian. Satu adalah menambah keyakinan dan keimanan. Ya, apa itu keyakinan? Kalian itu harus yakin dengan adanya Allah. Kalian harus iman kepada Allah. Apalagi kita sebagai umat Islam. Nah, sebagai umat Islam kita harus percaya sepenuhnya bahwa Allah itu ada wujud. Ya, dan menumbuhkan rasa syukur dan tawakal. Atau rasa syukur, kalian dikasih kesehatan tiap hari, syukur dan itu sangat mahal sekali. Ya. Karena kalian diberi kenikmatan, ya, kalian bisa berangkat sekolah, masuk bisa makan. Itu salah satu dari rasa syukur kalian kepada Allah. Dan menghindari dari diri dari syirik dan sifat sombong. Tidak di sini yang mengatakan sifat sombong. Nah, misal dari segi postur tubuh mungkin yang cowok dan itu aku nggak punya. Sopo kata cuma aku tidak ada apa. Itu aku ayu cantik, blok kayak aku. Ya, siapa yang cowok yang sudah mau bersama saya? Nah, sifat seperti itu tolong ya. Kalian kalau tahu hikmah dari iman kepada Allah, ya, tolong hal seperti itu kalian hindari, ya, dan bisa menerapkan di kehidupan kalian dari itu. Nah, sekarang saya mau ngasih pertanyaan lagi untuk kaitannya ke kalian sebagai siswa untuk bisa menerapkan sifat kedisiplinan. Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan berdiri. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Bentuk disiplinan dari saya yang saya lakukan sehari-hari adalah: 1. Saya selalu berangkat sekolah tepat waktu, yaitu pukul 7 malam, dan tidak pernah telat sekalipun. Yang kedua, setelah pulang sekolah, saya selalu membantu kedua orang tua saya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, walaupun tidak disuruh, karena itu tidak menjadikan kewajiban saya dan menjadi kebiasaan saya sepulang sekolah. Yang ketiga, saya selalu rutin belajar di malam hari. Kalau waktu itu tidak ada PR, saya tetap belajar meskipun hanya beberapa menit. Itu saja yang saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang paling bagus itu. Nah, sekarang kalian sebagai siswa tadi yang dijawab sama teman kalian, ya, sifat disiplin, ya, sifat disiplin kalian harus diterapkan mulai sekarang. Jadi seandainya nanti kalian sudah hidup di masyarakat, kalau sifat disiplin itu tidak kalian terapkan, saya yakin, ya, saya yakin kalian itu kehidupannya tidak akan teratur. Nah, ada tidak di sini orang kaya yang tidak disiplin? Ada tidak? Ya, cuma makan tidur, ada yang menjadi kaya. Hal seperti itu kalian mulai sekarang harus bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Contoh lagi, nah, kalian sebagai anak kalau di rumah, nah, disiplin waktu kalian harus bisa menerapkannya. Contoh, misal saya yakin di sini, ya, dengan adanya teknologi HP Android, ada yang tidak punya HP. Nah, saya yakin di sini punya HP semua. Nah, saya harap
waktunya membantu orang tua, ya, tadi yang disampaikan teman kalian, ya, harus bisa membantu. Karena kok orang tua itu yang membiayai kalian. Nah, tolong, mungkin kalian harus pulang sekolah jam berapa? Nah, mungkin kebanyakan lah di sini orang tuanya, bapak ibunya kerja semua. Nah, hal seperti itu kedisiplinan nanti kalian waktu pulang dari rumah tolong orang tua dibantu. Ya, sebisa kalian, dan jangan lupa malamnya. Ya, kalian sebagai siswa intinya belajar dan belajar. Kalau di rumah kalian habis maghrib itu tugasnya apa? Nah, tugasnya apa? Saya yakin. Nah, sekarang ini niat untuk ngaji habis maghrib itu sudah mulai luntur semua. Nah, karena apa? Dengan adanya teknologi HP Android, saya yakin ngaji itu sekarang niatnya itu banyak yang tidak serius. Nah, ada yang bilang, Pak, kalau ada keluarganya yang sudah meninggal ngaji cuma di setelkan HP. Ya. Di situ HP ada surat Yasin, Pak, diberikan sama makamnya. Udah itu kita kirim doa ngaji lewat HP aja. Nah, makanya hal seperti itu kalian sebagai siswa kedisiplinan harus bisa diterapkan. Nah, karena apa? Hal itu, kedisiplinan itu, saya yakin kesuksesan tidak akan menghampiri kalian kalau kalian tidak disiplin. Ya, karena disiplin itu kunci kalian itu sukses. Dan di sini banyak yang siswa mungkin tidak disiplin waktu. Pulang sini mungkin kalau satu juga ada siswa yang mungkin tidak disiplin dengan waktu, masuk seenaknya sendiri. Ya. Karena kemarin ada siswa yang bilang, Pak, yang penting saya sekolah, ya. Yang penting saya belajar, tapi waktunya seenaknya dulu. Masa seenaknya di waktu seenaknya bisa enggak kalian itu bisa pandai? Kalau waktu dipaksakan, misal saja kalian itu hafalan buku 1 lembar dalam 1 menit, bisa enggak? Ya, makanya dengan disiplin disiplin waktu, disiplin lain sebagainya, kalian itu harus bisa untuk belajar untuk kehidupan nanti ke depannya. Ya. Jelas ya semuanya? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Jadi, jika tidak ada Bapak tutup untuk pertemuan hari ini, dengan siapa yang mengenal Allah dengan sebenarnya mengenal, maka ia akan tunduk sepenuhnya kepadanya. Ya. Jadi pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.